Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Brigita Larswati Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Saya Dwi Berhenti Fadila dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Saya Jamnatul Kamila, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Saya Siti Mutmainah, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Selamat menonton, guys. Yes. Aku gak bilang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengobservasi di bidang pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang social entrepreneurship dan juga social entrepreneur pada umumnya. Nah, social entrepreneurship sendiri itu konsep bisnis yang mengintegrasikan antara sosial dengan model bisnisnya. Nah, tujuan utamanya itu biasanya untuk memberikan dampak yang positif, seperti memberikan dampak positif pada lingkungan, memecahkan masalah, terus berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur. Berfokus pada penciptaan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan, dan lebih tradisional bersih pada nilai ekonomi dan keuntungan pribadi. Nah, jadi perbedaan antara social entrepreneurship dan juga entrepreneur itu sendiri, kalau social entrepreneurship itu lebih ke penciptaan sosialnya gitu. Sedangkan kalau entrepreneur itu lebih mementingkan keuntungan pribadinya. Tuh guys, dadah. Jadi bentuk social entrepreneurship yang akan kita wawancarai itu berada di bidang pertanian, yang dimana bertempatan di Jalan Ladeng, pojok nama tokonya itu Istana Kembang Pak Haji Nur. Nah, alasan kita milih usaha pertanian sendiri itu karena usaha ini sangat berdampak positif bagi masyarakat maupun bumi kita. Kenapa? Karena kalau untuk bumi kita sendiri bisa dilihat sendiri kan, kalau pohon-pohon kayak gini tuh bakalan berdampak positif buat bumi kita menjadi lebih baik, entah itu dari segi udara ataupun lingkungannya. Sedangkan kalau buat masyarakat sendiri kan, kata tadi omnya itu udah dijelasin di wawancaranya sendiri, kalau omnya ini ngambil masyarakat sekitar buat ngebantuin pekerjaannya, jadi bisa menambah lapangan pekerjaan. Mungkin itu doang sih kalau dampak positifnya. Mau nanya, namanya Om siapa ya? Nama saya Eko Kembang. Eko Kembang. Terus umurnya? Umurnya 40. 40. Alamatnya? Alamatnya ya sementara ya di sini. Boleh diceritakan nggak Om, awal buka usaha itu gimana? Buka usaha? Awal buka usaha ya memang basicnya dulu memang waktu kerja di Jawa sama orang ya kerja kembang. Terus memang punya ilmu ke arah sana. Akhirnya kita coba-coba buka usaha lahan di sini. Ya gimana? Ya coba-coba aja. Basicnya di situ, dan satu memang saya senang sama kembang. Jadi ini sebenarnya usahanya secara kelompok atau individu punya Om pribadi? Di sini bisa dibilang kelompok, ya bisa dibilang individu, karena di sini ada abah saya di sini ikut juga. Saya terus yang kerja ya sepupu semua, orang tua orang. Terus, Ya kelompok lah. Terus yang motivasi Om itu awalnya buka usaha ini karena suka? Karena memang satu suka, kedua buat saya untuk bisnis kayak gini tidak ada saingan lah. Maksudnya ada banyak yang tahu tentang usaha kembang. Memang agak sulit lah rasanya karena kembang itu satu jenis pohon tuh beda-beda perawatannya, nggak mungkin sama. Jadi satu ya memang enak sebenarnya, maksudnya enak itu tidak ada saingan. Ketiga itu ya butuh ya perawatan yang kalau kita tahu tuh gampang untuk dirawat, dan pemasarannya juga di sana
di sini enak karena tidak ada saingan ketimbang usaha yang lain. Pas udah usaha ini berdiri, tantangan apa aja yang dihadapin? Awal-awal buka ya memang banyak tantangannya, ya terutama tentang penjualan, karena ya harus pengenalan dulu. Dari pengenalan umpamanya zaman sekarang ya pengenalan dari media massa, dari teman-teman, juga harus persaingan harga. Awal-awal memang agak sulit lah, karena saya usaha kayak gini sudah hampir 20 tahun. Jadi memang murad lah. Sudah lama. Kalau boleh tahu jenis tanaman yang dijual di sini rata-rata yang paling laku yang mana? Kalau yang paling laku jenis tanaman tropis, Bos. Karena Madura itu ya panas. Jadi memang tadi itu ada pertanyaan kendalanya itu di sini gitu. Tidak semua jenis tanaman bisa dirawat di Madura. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang memang jenis-jenisnya tropis, yang pingin panas. Nggak kayak yang di Malang itu, kalau di Malang tuh dan semua jenis tanaman bisa. Kalau di Madura itu kendalanya yang itu, milih-milih tanaman. Itu kendalanya. Kalau yang paling kurang laku? Tidak tahu ya, insya Allah semua tanaman itu laku, Bos. Jangankan hanya tanaman hias kayak ini, saya nanam cabai aja laku bibitnya, Bos. Jadi semuanya laku, insya Allah laku. Dari cabai, nanam terong, bibitnya itu laku, Bos. Habis. Jadi yang penting ada tanaman tuh, Pak, laku. Mungkin insya Allah saya nanam pohon tuh mungkin laku juga. Semua jenis tanaman di sini tuh insya Allah laku. Insya Allah laku. Yang penting kita menstabilkan harga aja. Ya jangan terlalu lah. Maksudnya ya jangan terlalu mahal, ya jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah sini soalnya sewa, Bos. Oh, di sini sewa. Sini Berarti sewa. harga tanamannya sendiri di sini berapa sampai berapa? Dari harga 5.000 ada. Sampai harga puluhan juta ada. Puluhan juta contohnya kayak yang Bonsai. Contoh-contohnya bonsai santeki, pokoknya bonsai lah. Itu ada yang puluhan. Macam-macam, Bos, jenisnya itu banyak macam. Ada tanaman hias, ada bonsai. Pokoknya apa yang warga sini atau konsumen sini membutuhkan, bisa lah ada. Memang tekniknya harus begitu. Jadi orang datang butuh untuk kembang ini atau pupuk ini ada, jadi tidak balik, orang itu tidak balik. Jadi di situ strateginya kita. Kalau pemasarannya itu gimana? Pemasarannya ya cuma ya di setan aja, di sini aja. Jadi konsumennya mampir ke sini, pilih-pilih, ya sudah. Satu, kedua ya dari ini. Dari HP ada Google Map apa itu dari Sampang, dari Sumeneb pakai Google Map dipakai ini, pakai media lah. Bagaimana Om beradaptasi dengan tren tanaman dan kebutuhan pasar saat ini? Memang untuk mengikuti tren untuk di Madura itu ada kendala, Bos, agak sulit. Karena itu kendalanya tadi memang di sini itu tanaman tuh mintanya terbatas, panas. Tidak semua tanaman bisa dirawat di sini, bisa hidup di sini. Itu yang jadi ya kendala lah. Jadi harus milih-milih yang harus ditanam di Madura itu seperti apa, jenisnya kayak apa. Gitu. Tidak semuanya, Bos. Jadi untuk strategi seperti itu kita sendiri harus tahu cara merawat dan mengkasih ini apa kayak media pupuk biar ya kebutuhannya tanaman kasih pupuk, kasih media yang bagus, dirawat dengan bagus, insya Allah semua tanaman bisa hidup. untuk omset perharinya itu berapa? Kalau omset itu tidak tentu, Bos. Biasanya paling apa sih antara 500 ke 1 juta. Itu perharinya?
Itu paling istilahnya paling inilah, paling kecil antara 500 ke 1 juta. Kalau pas musim ajaran baru kan banyak anak-anak kayak nggak bawa kembang sama gurunya. Apa mus ya, mus lah katanya mus. Itu bisa 4 juta Per hari. bisa ya, bisa 30 juta per bulan, bisa. Itu bersih, nanti dipotong karyawasnya ada 2 tuh. Karyawan itu paling enggak 6,5 juta, ada yang 3 juta sama 3,5 Sebulan 6 juta. iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.